Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, i'malu, lakukanlah semaumu. Tapi ingat, fasayarallahu, Allah akan melihat amalakum, amal kalian. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga melihat, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin juga melihat. Wasaturaduna, dan kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada zat yang mengetahui barang-barang yang gaib, wasyahadati, dan zat yang mengetahui barang-barang yang nyata. Fayunabbiukum, kemudian Allah memberitakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap amal perbuatan yang telah kalian lakukan. Imam Mujahid Pak mengatakan, hada wa'idun yakni minallahi ta'ala lil mukhalifina awamirahu bi anna a'malahum satu'radu alaihi tabaraka wa ta'ala wa 'alar rasuli wa 'alal mu'minina wa hadza kainun la mahalata yaumal qiyamah. Imam Mujahid mengatakan, ini adalah ancaman, yaitu ancaman dari Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyelisihi perintahnya, tidak mau melaksanakan perintahnya, malah menerjang larangan-larangannya. Di antaranya adalah orang-orang munafik. Bahwa amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditampakkan kepada Rasulnya, dan akan ditampakkan kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza kainun la mahalata yaumal qiyamah, dan ini pasti akan terjadi besok di hari kiamat. Jadi ini kita harus hati-hati Pak ya. Orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafirannya di dalam hati, terus menampakkan koyok wong Islam besok di hari kiamat. Kalau Allah pasti tahu Pak ya, Allah itu maha tahu. Wong sebelum terjadi juga Allah sudah tahu kok. Yang pasti besok di akhirat Rasul akan tahu, orang beriman akan tahu. Dan juga orang-orang yang tidak melaksanakan perintah, bahkan malah menerjang-nerjang larangan. Rasul tahu, orang mukmin yang lain juga tahu besok di hari kiamat. Contohnya Pak, besok di hari kiamat itu di mahsyar itu ada telaganya Rasul. Umatnya Rasul akan minum. Barang siapa yang minum dari telaganya Rasul di mahsyar, la yadhma'u abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Nek masuk surga minum tidak? Minum, tapi kan minumnya bukan karena menghilangkan haus, karena menikmati Pak minumnya itu. Nah, kan kelihatan Pak. Kemudian semua umatnya minum. Ternyata Pak ada kelihatannya kayak umat Nabi Muhammad. Mau minum dihalangi oleh malaikat, dihalangi. Terus Rasulullah berkata, ummati, ya, ashabi, itu adalah umatku, itu adalah teman-temanku. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Mereka itu senengane ngowahi, merubah-rubah ajaranmu setelah engkau meninggal. Makanya mereka tidak mendapatkan minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad suhkan. Nah, kalau gitu minggir. Tahu Pak akhirnya Rasulullah besok di hari kiamat siapa-siapa yang senengane ngowahi, ngerubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang munafik Pak ya, tahu besok. Sebab mereka orang mukmin akan punya cahaya besok di hari kiamat. Orang munafik awalnya melu cahayane, ikut nimbrung, ikut cahayanya umat Islam, orang Islam. Tapi kemudian dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka
dikumpulkan bersama orang-orang yang kafir. Sehingga orang mukmin ngerti. Lah, tak singgo kowe kancaku, Kang. Ternyata kamu munafik, enggak punya cahaya. Sehingga kamu dikumpulkan sama orang-orang kafir. Akan ketahuan, Pak. Nah, begitu juga besok di hari kiamat, Bapak Ibu saya hormati. Ada juga di mahsyar besok, Pak, itu ada orang-orang yang di pantatnya itu, Pak, tertempel bendera. Bendera apa? Bendera Ghodroh. Ghodroh itu pengkhianatan. Jadi mengkhianati umat Islam. Asalnya umat Islam Arab menang, dia berkhianat, terus umat Islam kalah. Besok di hari kiamat orang-orang yang berkhianat itu di mahsyar itu di pantatnya itu ditempeli bendera, Pak. Benderanya bendera pengkhianatan. Dalam bahasa Arabnya liwaul Ghodroh. Nah, ketok kabeh, Pak. Orang di dunia mungkin sebagian atau mayoritas nggak ada yang tahu. Tapi di hari kiamat besok, oh lah dapurmu toh. Dulu gara-gara kamu tahu awake dhewe iki kalah kabeh, gara-gara kamu berkhianat. Ketok, Pak. Nah, kemudian juga kita sering mendengar ustaz-ustaz kita menjelaskan hadis, ya, cerita bagaimana besok itu ada 3 orang itu yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka sebelum wong kafir. Siapa itu, Pak? Yaitu orang yang riya atau Pak ngamalnya. Yang pertama dia berjuang fisabilillah tapi bukan lillahi ta'ala, tapi supaya dianggap dia pahlawan, pemberani. Yang kedua orangnya itu nyah-nyoh, Pak. Sedekah siang malam wis pokoke ning bukan lillahi ta'ala, ning pamer supaya dianggap orang dermawan. Kemudian yang nomor 3 adalah pinter agama, pinter Quran, ngaji ke sana kemari, ngajar umat ke sana kemari. Nek mau baca Quran, Masya Allah, orang terpesona. Ternyata bukan lillahi ta'ala, ternyata pamer supaya dianggap wong pinter, supaya dianggap ahli agama, ahli Quran. Ya, di dunia kan kita nggak tahu, Pak. Taunya kan kita wongnya apik. Ternyata besok di akhirat kita akan tahu kalau memang niatnya tidak ikhlas. Karena mereka pertama kali, Pak, dimasukkan dalam api neraka. Kemudian besok, Pak, di mahsyar besok, ketika orang dikumpulkan itu tiba-tiba ada orang itu, Pak, muter-muter jatuh, muter-muter di tanah. Kemudian perutnya itu keluar ususnya dan lain sebagainya. Orang pada kumpul, kaget. Loh, ini kenapa orangnya? Ini kenapa? Bukankah dulu kamu itu kan ngajak orang berbuat baik? Terus kamu itu dulu kan senengannya mengajak orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat. Lah kok iso kamu kok seperti ini kondisinya? Akhirnya wong do ngerti kabeh. Akhirnya dia menjawab, "Ya, kuntu amurukum bil ma'rufi walam atihi wa anhaakum anil munkari wa atihi." Ya, dulu saya menyuruh kamu berbuat baik, tapi aku ora nglakoni dhewe. Dan dulu aku memang mencegah kalian, melarang kalian jangan berbuat maksiat. Ning malah aku nglanggar dhewe. Ketok tak kelihatan. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, kadang-kadang ya wallahu a'lam, Pak, ya. Jangan sampai ya kita seperti itu. Diamanahi apa, terus kita tidak amanah, enggak ketahuan orang. Nah, besok di akhirat pasti, Pak. Ya, Rasul tahu, umat Islam juga akan tahu, semuanya akan tahu. Nah, kalau diketahui di hari kiamat kan ya sing ngerti wong kabeh. Ya, begitu. Ini besok di hari kiamat.